Pemeriksaan Sandra Dewi terkait kasus korupsi timah oleh Kejaksaan Agung, apa yang perlu diketahui? Pada Kamis, 4 April 2024, Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap artis terkenal Sandra Dewi terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah periode 2015 hingga 2022. Ini menjadi panggilan pertama bagi Sandra Dewi sejak suaminya, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka pada hari sebelumnya. Latar belakang kasus: Harvey Moise, yang merupakan suami dari Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sebanyak 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, yang melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk Direktur Utama PT Timah periode 2016 hingga 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, hingga Harvey Moise sebagai perpanjangan tangan dari PT Refinet Bangkatin. Rencana pemeriksaan: Sandra Dewi dipanggil oleh Kejagung sebagai saksi dalam kasus ini. Meskipun belum diungkapkan secara pasti mengenai materi pemeriksaan yang akan dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan tersebut akan memperhatikan dugaan aliran dana yang melibatkan bisnis bersama antara Harvey Moise dan Sandra Dewi. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, telah menyatakan bahwa kemungkinan pemanggilan Sandra Dewi akan bergantung pada fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Perkiraan kerugian: Menurut Kejagung, nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah, berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB, Profesor Bambang Hiro Saharjo. Kerugian tersebut terdiri dari 3 aspek utama, yaitu kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Kerugian ekologis, 183,7 triliun rupiah. Ekonomi lingkungan, 74,4 triliun rupiah. Biaya pemulihan lingkungan, 12,1 triliun rupiah. Meskipun nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final, Kejagung sedang melakukan perhitungan terkait potensi kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh aksi korupsi tersebut. Langkah-langkah hukum terus diambil untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan dalam kasus ini. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus korupsi tata niaga timah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Semua pihak diharapkan dapat memberikan kerjasama penuh dalam proses hukum ini untuk mencapai keadilan dan integritas yang diinginkan oleh masyarakat. Pemeriksaan Sandra Dewi terkait kasus korupsi timah oleh Kejaksaan Agung, apa yang perlu diketahui? Pada Kamis, 4 April 2024, Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap artis terkenal Sandra Dewi terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah periode 2015 hingga 2022. Ini menjadi panggilan pertama bagi Sandra Dewi sejak suaminya, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka pada hari sebelumnya. Latar belakang kasus: Harvey Moise, yang merupakan suami dari Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sebanyak 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, yang melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk Direktur Utama PT Timah periode 2016 hingga 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, hingga Harvey Moise sebagai perpanjangan tangan dari PT Refinet Bangkatin. Rencana pemeriksaan: Sandra Dewi dipanggil oleh Kejagung sebagai saksi dalam kasus ini. Meskipun belum diungkapkan secara pasti mengenai materi pemeriksaan yang akan dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan tersebut akan memperhatikan dugaan aliran dana yang melibatkan bisnis bersama antara Harvey Moise dan Sandra Dewi. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, telah menyatakan bahwa kemungkinan pemanggilan Sandra Dewi akan bergantung pada fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Perkiraan kerugian: Menurut Kejagung, nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah, berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB, Profesor Bambang Hiro Saharjo. Kerugian tersebut terdiri dari 3 aspek utama, yaitu kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Kerugian ekologis, 183,7 triliun rupiah. Ekonomi lingkungan, 74,4 triliun rupiah.
Biaya pemulihan lingkungan, Rp12,1 triliun. Proses hukum. Meskipun nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final, Kejagung sedang melakukan perhitungan terkait potensi kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh aksi korupsi tersebut. Langkah-langkah hukum terus diambil untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan dalam kasus ini. Dampak sosial. Kasus ini tidak hanya memiliki implikasi hukum dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Tindakan korupsi dalam sektor pertambangan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Harapan keadilan. Dalam konteks pemeriksaan terhadap Sandra Dewi dan proses hukum lebih lanjut, harapan akan keadilan yang sejati menjadi hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat memberikan kerjasama penuh dalam proses hukum ini untuk mencapai keadilan dan integritas yang diinginkan oleh semua pihak. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus korupsi tata niaga timah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Semua pihak diharapkan dapat memberikan kerjasama penuh dalam proses hukum ini untuk mencapai keadilan dan integritas yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah hukum yang diambil akan menjadi landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas.